Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Cara penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet atau percikan pernafasan berupa cairan atau lendir yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan juga mata. Pandemi belum berakhir. Meskipun sudah divaksin, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M ya. Yang pertama, memakai masker. Menggunakan alat perlindungan diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu ketika berada di luar rumah atau di tempat umum. Sekarang kita lihat perbedaan efektivitas penggunaan masker ya. Masker kain efektif hingga 50-70%. Untuk masker bedah efektif hingga 80-85%. Sedangkan masker bedah dilapisi masker kain efektif hingga 96,4%. Pemerintah saat ini menganjurkan kita untuk memakai double masker ya, yaitu masker medis dilapisi dengan masker kain. Ganti masker bedah dan masker kain setiap 4 jam sekali atau jika dalam keadaan lembab dan juga basah. Ingat, harus membawa masker cadangan ya. Berikut ini adalah tata cara memakai masker, yaitu gunakan masker bedah sebagai lapisan pertama. Kemudian, pastikan kawat ditekan ke arah wajah mengikuti bentuk hidung. Lalu, lapisi masker bedah dengan masker kain. Selanjutnya, pastikan tidak ada udara yang mengalir dari sisi atas dan samping masker. Dan yang terakhir, pastikan tetap bisa bernafas dengan nyaman, tidak pusing, dan juga berkunang-kunang. Protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Bisa juga menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Ingat, cuci tangan 6 langkah selama 20 detik ya, setelah bepergian atau keluar rumah. Setelah menyentuh barang yang mungkin terkontaminasi dengan virus COVID-19, setelah berbincang dengan orang lain, setelah buang air besar ataupun buang air kecil, sebelum dan sesudah memegang bayi, sebelum dan sesudah makan. Protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Hindari bersalaman. Jaga jarak saat memilih tempat duduk. Jaga jarak saat antri membayar. Tidak menerima tamu berkunjung. Pilih aktivitas sosial yang aman dengan panggilan video atau melalui media sosial. Protokol kesehatan yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan orang banyak, keramaian, dan berdesakan untuk menghindari bertemu orang yang terinfeksi virus COVID-19. Jangan mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan massa. Hindari bepergian ke tempat wisata. Tidak berkumpul, arisan, pengajian, mengobrol, dan makan bersama. Protokol kesehatan yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Jika tidak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah saja. Belajar di rumah, beribadah di rumah, jika memungkinkan, bekerja di rumah. Mengurangi kontak antar orang akan mengurangi penyebaran infeksi atau penyakit COVID-19.